warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Hasanah selaku pendamping JGP di Sumber Arum, Bapak Ibu guru yang saya hormati, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pagi hari ini atau menjelang siang ini kita bisa berkumpul bersama untuk ikut mendukung kepada Ibu Piska dalam workshop pengimbasan aksi nyata budaya positif. Jadi terima kasih kepada Ibu sekali lagi yang telah menyiapkan waktunya. Sebenarnya Bu, kami sangat senang sekali dengan adanya aksi seperti ini. Harapan saya ke depannya ketika nanti Ibu Piska ini sudah resmi menjadi guru penggerak SD ini, khususnya siswa dan guru kami akan ada perubahan. Apalagi nanti sudah menjalankan tahun depan kita sudah memakai kurikulum merdeka. Sedikit banyak memang guru di sini sudah pernah ada workshop, jadi sudah agak mengerti sedikit. Nah, sekarang sudah ada CGP. Jadi harapan saya sekali lagi kepada Bu Piska, ketika nanti sudah bisa lulus menjadi guru penggerak, akan lebih memajukan dan memberi wawasan kepada siswa dan guru di SD ini, sehingga SD ini bisa lebih maju lagi ke depan. Jadi untuk Ibu Piska yang semangat, jangan cepat menyerah. Memang semua perjuangan itu perlu pengorbanan. Yang pasti harus sabar. Jangan sedikit-sedikit mengeluh. Memang sih pasti ada halangan-halangan sedikit-sedikit, itu biasa. Yang penting ada semangat untuk berjuang. Gak menutup kemungkinan juga untuk guru-guru saya yang masih muda-muda akan menyusul tahun ini, Bu ya. Ya, bukan hanya Bu Piska. Saya sangat senang sekali. Kemungkinan nanti ketika sekolah ini sudah banyak guru penggerak, mungkin kami sudah nggak ada lagi di sini. Saya tidak bisa untuk menikmati karena kalau lagi 2-3 tahun itu biasanya masih biasa-biasa aja. Tapi saya berharap enggak. Setelah nanti kita punya guru penggerak, saya rasa itu saja sambutan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti workshop pengembasan aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Piska. Mari kita bersama-sama mengikuti materi ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil materi ini, memahami dan bisa mempraktekannya nanti di sekolah kita ya Bu ya. Kepada Ibu Piska kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Kebalikannya. Kalau kata saya halo, kata ibu-ibu hai. Kalau kata saya hai, kata ibu-ibu halo. Ya, coba kita ulangi. Halo. Salam sejahtera untuk kita semua, Tabipun. Ya Bu. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak sehat semua ya? Siap menerima materi ya? Iya, ini adalah materi pengimbasan dari saya. Semoga bermanfaat. Pertama, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua
gelasnya. Karena apa? Ketika gelas yang Bapak Ibu bawa itu sudah penuh, percuma saya isi. Karena tidak akan memberikan manfaat. Seperti itu ya. Di sini saya akan menyampaikan tentang penyibasan modul 1.4 tentang budaya positif. Tapi sebelumnya saya mau ice breaking dulu sebagai penyemangat untuk Bapak Ibu semuanya ya. Siap untuk ice breaking Bapak Ibu? Siap ya. Ice breaking ini bisa dipakai di kelas. Jadi sengaja saya berikan di sini juga agar bisa Bapak Ibu gunakan di kelas nantinya. Agar tidak bosan anak-anaknya ya. Karena apa? Karena sesungguhnya konsentrasi anak-anak kita itu hanya bertahan 15 menit. Wajar kalau dia banyak main di kelas. Wajar kalau misalkan setelah 15 menit anak kita akan merasa bosan. Karena memang fitrahnya seperti itu. Nah sekarang tugas kita lah yang harus bisa mensiasati agar peserta didik kita nantinya tidak bosan. Begitupun Bapak Ibu yang ada di sini agar tidak bosan, kita ice breaking dulu. Sobat, ketemu lagi dengan saya ingin share berbagi energizer yang lain. Apa itu? Menggambar di udara. Nah, saatnya wah, kita akan membuat angka menggunakan digital dulu di udara. Silakan dari kendaraan praktek ya kita ya. Oh, kata saya satu, stres. Ya. 2, sret, 3, sret, 4, sret, 5, Sret. 6, sret, 7, Sret. 8, Sret. 9, Sret. wah, dijamin para siswa kita, peserta pelatihan kita banyak yang tertawa. Amalan berikutnya adalah pakai 2 jari. Namun menggambarnya harus sinergi. Contoh 1, sret, 2, sret, tidak begini 2, sret. Banyak ini 3, sret, 4, sret, 5, sret, 6, sret, 7, sret, 8, sret, 9, sret. Oh, dahsyat teman-teman. Coba pakai tandem di kelas pasti seru. Nah, level yang ketiga. Ini dahsyatnya mereka kita buat jadi burung berbuntut semua. Kenapa? Karena menggambarnya pakai kepala. Contoh, suruh mereka berdiri. Setelah berdiri, kita bilang 1, sret. Begitu, 2, lemes. sret, 3, sret, 4, sret, 5, sret, 6, sret, 7, sret, 8, sret, 9, sret. Dijamin mereka pasti puyeng. Ini namanya juga adalah senam kepala. Menginjak lagi kepada jurus selanjutnya, bisa menggunakan anggota badan. Menggunakan badan kita untuk menggambar. 1, sret, 2, sret, 3, sret, dan seterusnya. Oke, sudah gak sabar praktekkan. Ini energizer yang luar biasa, membuat semangat sekaligus berolahraga. Coba ya. Sret, 1, sret, 2, mana modalnya 2, sret, 3, sret, 4, sret, 5,
konsentrasi ya. Satu, sret. Satu, sret. Langsung saja. Dua, sret, sret. Dua, sret, sret. Tiga, sret, sret. Empat, sret, sret, sret. Cepat ya, coba. Lima, sret, sret, sret. 10. Dua, sret, sret. Nah, sekarang pakai leher. Leher yang bergerak lehernya ya. Satu, sret. Satu, sret. Dua, sret. Sret, sret. Bukan 2 kali ya. Dua, sret, sret. Lima, sret, sret, sret. Jangan pusing ya. Itu kalau pakai kepala. Kalau pakai pinggul coba. Ayo suka naik panggung di siapa nih? Hati-hati boleh ya. Satu, sret. Satu, sret. Dua, sret. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk Bapak Ibu semuanya. Untuk di kelas bisa dipraktekkan dengan cara misalnya materinya adalah matematika. Lebih dari sret, sret. Kan udah ini ya. Nah, ini bisa digunakan dengan gerakan. Ya, anak-anaknya tidak bosan. Ya, kita sekarang kembali ke laptop lagi ya Bapak Ibu ya. Agenda kita pertama adalah pembukaan, kedua adalah pemahaman inti, lalu eksplorasi konsep dan refleksi ya. Pertanyaan ya. Sekarang saya tanya dengan Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan pertama, setuju atau tidak setuju bahwasanya hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Setuju. 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 Kalau saya pribadi setuju. Oke ya. Yang kedua nanti kita bahas Bapak Ibu ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya. Setuju atau tidak? Setuju semua? Ya. Oke, nanti kita bahas. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya. Ada yang tidak setuju? Oke, nanti kita bahas ya. Oke dia. Topik dalam eksplorasi konsep di sini akan dibahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi dengan segitiga restitusi. Ini adalah ilmu yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini dia perubahan paradigma. Silahkan saya minta kesediaan Bapak Ibu 2 orang, ya, 2 orang, yang satu sebagai A, yang satu sebagai B. Alurnya adalah, kita baca dulu Bapak Ibu ya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, dengan kekuatan yang Bapak Ibu miliki. Ya. Buatlah sebuah kepalan. Jangan pernah dibuka apapun yang terjadi. Ya, itu untuk si A. Apapun yang terjadi, dia akan melindungi kertas itu dari dalam kepalan tangannya. Itu tugas untuk A. Tugas untuk si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut.
B. Bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Misalnya biar si B ini bisa membuka kepala tangan si A. Siapa yang mau maju silahkan Bapak Ibu. Ayo. Masa dulu anak muridnya berani, tapi Bapak Ibu gurunya semuanya ada dari kursi. Ayo. Berani ya saya ikut. Ayo, maju Bu Jena. Harus ada yang lupa. Saya lupa. boleh. Ya. Maju Bu Jena. Ayo silakan. Yang merayu siapa ya? Kan lain apa namanya? Ayo siapa yang ini kamu ayo. Bu Yesi pandai merayu. Enak ya? Bukan sayur jadi rayu. Nah, si Bu Jainab sebagai si A yang melindungi kertas dari genggaman tangannya. Apapun yang terjadi, Bu Jainab tidak akan pernah melepaskannya apa yang digenggam. Tugas Bu Yesi adalah berusaha membukanya dengan lewat lisan ya, Bu Yesi. Panggil Iya, aja. lewat lisan, bukan lewat paksaan membuka dengan tindakan, tapi lewat lisan. Baik itu Makanya saya bilang Sulas yang bakarnya. Bu Sulas pintar rayu. Iya. Dengan berbicara. Buka dong kawannya. Ini pelit loh. Ini sih kok Jena. Tolong dulu. Emang saya cantik kan? Ayo harus bisa. Ini yang satunya, buat saya punya problem. Spidol. Ini merah putih. Ayo sih Bu. Tolong dong Jena. Kita kan besti Bu. Bukan bestinya si ini, bestinya Bu Mawar. Enggak lagi. Besti sama saya. Ayo Bu, Yesi harus bisa. Apa caranya? Yang lain, caranya gimana? Terus dia buka berarti. Paksa. Kasih es. Sobek berarti. Agak nyumpet kena sobek. Jangan boleh berada. Ah, nama terbitan berarti. Sama mama saya Om Jajan. Saya kasih cepet sama mama saya Om Jajan. Turun aja Bu Sulastri. Pasti Ajarin Bu Sulastri. Bu Sulastri, ajarin pasti bisa Bu Sulastri. Ya, saya kasih. Enggak percaya. Jangan lah, di sini gak ada tambah. Boleh, ngancam boleh. 10 detik lagi waktu habis. Bu Yesi harus bisa. Agak rantang aja Bu Yesi. 10, 9, 8. Daripada saya dicegat di jalan. Iya. Hati-hati ya. Pulang nanti kamu juga. Oke, silakan duduk. Boleh kamu. Rasul udah bilang. Kamu aja. Saya itu deh, ada motor saya. Terima kasih untuk yang sudah ke depan. Halo. Hai. Sebenarnya harusnya tidak ada rasa kasihan karena tugasnya Bu Jenab adalah mempertahankan apa yang dia punya. Oh, ibu nggak jelas. Kamu nggak saya kasih. Ya, seperti itu harusnya ya. Tadi sudah Saya dijelaskan. berbeda di jalan. Tapi karena Bu Jenab takut dengan ancaman Bu Yesi, kalian masih takut ya. Itu aja makanya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ini ilusi kontrol atau miskonsepsi yang terjadi ya. Sebenarnya
sebenarnya sebelum kesini saya mau tanya dulu dengan Bapak Ibu sekalian. Yang menjadi kontrol ini sebenarnya kalau dalam kelas, misalkan Bu Jenab adalah guru, Bu Yesi itu adalah murid. Bu Jenab itu mempertahankan apa yang dia punya. Bu Yesi itu berbagai cara akan dilakukan untuk mendapatkan yang dia inginkan. Ya. Nah sekarang sebenarnya kalau kita terapkan di kelas kita, itu yang menjadi kontrol itu siapa? Guru atau murid? Guru atau murid? Guru ya, guru kan yang mengontrol. Guru? Sepakat guru? Guru yang mengontrol murid atau murid yang mengontrol guru? Guru yang mengontrol. Guru mengontrol murid menurut Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, disinilah yang akan kita bahas. Ini adalah miskonsepsi yang terjadi Bapak Ibu ya. Ilusi guru yang mengontrol murid. Nah, itu yang pertama. Yang terjadi sekarang ini seperti itu. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik kita itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakternya. Itu adalah miskonsepsi yang terjadi, yang ada di pikiran kita selama ini, bahwasanya kritik yang membuat orang itu akhirnya merasa bersalah, kita membuat si anak nantinya akhirnya merasa bersalah, itu menurut kita menguatkan karakter. Itu adalah sebenarnya adalah miskonsepsi. Ya. Selanjutnya ilusi ada. Berarti dalam kelas kita tidak bisa, Bapak Ibu ya, bukan kita sebenarnya yang menjadi kontrol, tapi anak-anak kita itulah yang menjadi kontrol, bukan kita yang mengontrol mereka. Seperti itu harusnya. Ya. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini juga berkaitan dengan pernyataan yang pertama tadi, bahwa hukuman itu harus diberikan, bahwa penghargaan itu harus diberikan. Nah, sebenarnya memang tidak apa-apa diberikan, tetapi itu sebenarnya adalah motivasi. Nih, ini adalah motivasi ekstrinsik. Kita sebagai guru itu seharusnya bukan motivasi ekstrinsik yang kita bangun, tetapi motivasi intrinsik, di mana anak itu melakukan sesuatu itu bukan karena takut hukuman, bukan karena inginnya dia hadiah, tapi karena dia bisa menghargai dirinya sendiri. Seperti itu. Dia tidak menyakiti temannya, bukan karena dia ingin dilihat bagus sama guru, tapi dia menghargai dirinya dan temannya. Nah, itulah seharusnya yang kita bentuk kepada peserta didik kita, ya. Apakah makna disiplin? Nah, disiplin ini adalah belajar untuk mencapai suatu tujuan secara terus-menerus. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya tidak? Ya. Sekarang ini yang kita bentuk itu disiplin itu bukan berarti anak harus belajar. Disiplin harus mengerjakan apa? Tugas tepat waktu. Nah, sekarang anak-anak kita itu bukannya mengerjakan karena ingin belajar, ingin tahu, tapi takut dengan hukuman. Ingin jadi ya, pertama agar dihargai. Harusnya dia lebih menghargai dirinya sendiri. Ini yang harus kita bentuk, ya. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tujuan mulia itu apa Bapak Ibu ya tadi? Harusnya kita itu menumbuhkan kedisiplinan, menghargai diri sendiri, itu datangnya dari dalam diri, karena ingin menghargai diri, bukan karena takut sama hukuman. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah nilai-nilai kalau di Indonesia itu mengerucut kepada profil pelajar Pancasila.
di mana pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Nah, ini yang akan kita bahas Bapak Ibu ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu harusnya itu adalah motivasi eksternal, karena dia menghindari, ya. Lalu apa? Ini juga untuk mendapatkan imbalan. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dari guru, dari penghargaan dari teman, itu adalah motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, kalau timbul motivasi seperti itu sebenarnya adalah motivasi eksternal. Seharusnya bagaimana? Seharusnya motivasi itu datangnya dari diri internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, harusnya itu Bapak Ibu yang akan kita bentuk, bukan anak-anak yang apa yang akan terjadi ya kalau saya tidak melakukan ini. Harusnya bukan seperti itu. Bukan juga apa yang akan saya dapat kalau saya bisa mendapat nilai 100, saya dapat apa? Bukan seperti itu yang harus kita bangun. Yang harus kita bangun itu adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau saya tidak melakukan ini, nanti saya jadi orang yang seperti apa? Nah, harusnya seperti itu. Jadi motivasi itu datang dari dalam diri. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu namanya merdeka. Kalau baru kita bisa hanya terlepas dari perintah saja, itu belum merdeka namanya, ya. Ini dia, dihukum oleh penghargaan. Apa efeknya, dampaknya jika kita itu dihukum oleh penghargaan? Pertama, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang pastinya. Jangka pendeknya apa? Ya tadi, dikit-dikit hadiah, seperti itu, ya. Penghargaan sebenarnya menghukum. Kenapa? Karena dia tidak mau melakukan sesuatu kalau tidak ada imbalan. Seperti itu, ya. Dan ketiga, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan itu merusak hubungan. Ya, kalau di anak-anak itu merusak hubungan itu seperti apa? Bersaing akhirnya gitu kan. Gitu. Tapi bersaingnya yang tidak sehat. Dihukum oleh penghargaan. Ya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Karena tadi fokusnya sudah berbeda. Bukan lagi fokus ke dirinya, tapi fokus pengen dilihat orang. Jadi dia akhirnya ambisinya sudah berbeda. Seperti itu. Harusnya seperti apa? Beri pengakuan secara khusus, ya, agar timbul motivasi intrinsik. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi. Kamu hebat nak, pertahankannya ya, pertahankannya nak ya. Ibu suka yang seperti ini, seperti itu, ya, dihargai. Diberi penghargaan dalam bentuk lisan, seperti itu, ya. Beri pengakuan kepada semua murid, tapi secara bergantian, jangan itu terus. Nanti akhirnya ada kecemburuan sosial, ya. Hari ini Bu Vika senang sekali karena ternyata Bu Sulasti datangnya tepat waktu. Bu Mala mengerjakan tugas dengan maksimal, seperti itu, ya. Jadi di tempat terbuka itu anak-anak harus diberi apresiasi. Beri pengakuan secara konsisten. Jangan juga kita hanya memberi pengakuan, hari ini memberi, besok tidak pernah lagi, 2 bulan lagi baru memberi lagi. Itu namanya tidak konsisten. Jadi apapun yang kita lihat anak-anak kita itu adalah perubahan yang positif, harus dihargai. Kasih jempol, hebat nak, bisa suka yang seperti itu, gitu ya. Harus dihargai. Fokus pada proses, bukan pada hasil, tapi prosesnya.
dia contoh pengakuan. Kemarin saya perhatikan seperti itu, ya. Nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali, nak. Itu dihargai, ya. Saya menghargai Bu Pau karena gitu diomongkan secara lisan. Kepedulianmu besar sekali, nak. Itu sebenarnya kecil, tapi sebenarnya dampaknya besar ke psikologis anak kita, gitu ya. Terima kasih tadi ya. Jangan lupa Bapak Ibu, apalagi kita adalah guru SD, jangan lupa 3 hal. Maaf, tolong, terima kasih. Sekecil apapun kalau sudah ditolong ucapkan terima kasih. Misalkan Bu Mala lagi di jalan, kan sini Bu, nanti saya bawa, gitu ya. Jangan, terima kasih nak. Ya. Akan senang, besoknya dibawa lagi. Makanya kenyangan. Seperti itu ya. Ini anaknya Bu Pau dia selalu nunggu di depan untuk apa? Mengambil barang-barangnya Bu Pau. Bisa jadi karena Bu Mala bisa jadi Bu Mala ini mudah, ringan untuk mengucapkan terima kasih. Anak-anaknya jadi senang. Rebutan, ya. Iya. Tindakan guru. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu jawab nih. Hukuman atau konsekuensi ya dari setiap permasalahan ini. Permasalahan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Ya, mencatat 100 kali di dalam bukunya saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat. Itu adalah hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sebelum beda ya hukuman sama konsekuensi. Sebenarnya sama atau beda ya? Hampir sama, tapi sebenarnya adalah berbeda. Nah, untuk kasus yang pertama ini, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat. Nah, ini adalah konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi kata Bu Jena. Hukuman kata Bu Mala. Yang lain apa? Konsekuensi. Bu Sulastri? Oke. Bu tahu apa Bu? Bingung juga. Jawabannya 2 itu Alhamdulillah. Iya. Hukuman sama. Serupa tapi tak sama kata Bu Mala. Kalau kata Bu Iya siapa? Sama saja masih bingung. Bu Lili apa Bu Lili? Konsekuensi. Bu Ana? Hukuman. Bu Tia? Hukuman. Pak Tata? Konsekuensi. Jadi kita bahas apa ya jawabannya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ada yang konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Waktu COVID. Hukuman. Ada yang konsekuensi? Apa Bu Jenal? Konsekuensi kata Bu Jenal. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bu Cahaya konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi? Ada yang hukuman? Tidak. Jelas ya ini ya. Jelas. Yang lain tidak jelas ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ada yang hukuman? Ya. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu
pelajaran di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Apa? Konsekuensi. Karena dia tidak menggunakan sepatu hitam, Kan sebelumnya harus disuruh tidak mengenakan sepatu seharian. Hukuman itu. Hukuman. Hukuman ya? Jawabannya Lari bahasa mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. hukuman ya. Untuk pelajaran PJOK. Hukuman lah Bu, disuruh lari. Hukuman. Hukuman. Olahraga. Jadi hukuman atau konsekuensi? Bukan keduanya. Hukuman dulu, belum ganti. Arahan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Hukuman ya. Jadi ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hah? Hmm. Bingung. Oh, ada kata guru olahraga. Iya, gimana Pak, Pak? lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman. Oke, kita bahas ya. Ini adalah jawabannya. Ya, mencatat 100 kali itu sebenarnya bukan konsekuensi, itu adalah hukuman. Kita tuh memberikan hukuman, bukan memberi konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu hukuman. Ya, seperti itu. Kalau yang tidak, intinya gini, yang kurang mendidik, ya, tidak relevan dengan perbuatannya, terus membuat anak itu akhirnya menjadi malu, menjadi beda sendiri tanpa ada sesuatu penjelasan yang jelas, gitu ya. Itu sebenarnya adalah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu adalah hukuman. Ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Dia harus tanggung jawab. Seperti itu. Itu bukan hukuman. Misalkan nih teman bukunya dirobek sampulnya, kenapa nggak dirobek? Nggak sengaja Bu, sambil senyum-senyum. Ada kan sengaja. Dia harus dapat konsekuensinya. Ganti, nggak bawa pulang ganti ya. Seperti itu. Itu artinya kita bukan memberi hukuman ke dia, tapi memberi konsekuensi. Konsekuensinya dia harus tanggung jawab karena dia sudah melakukan sesuatu yang merugikan temannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Karena dia harus tanggung jawab dengan yang sudah diperbuatnya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Tidak, ini bukan untuk salah ya. Tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu adalah hukuman. Sebenarnya kan bisa kita cari yang lain seperti itu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu adalah konsekuensi. Kenapa pas tempatnya? Karena ini adalah pelajaran PJOK. Jadi kalau kita memberi konsekuensi seperti itu tidak apa-apa, itu yang memberikan adalah guru olahraga. Seperti itu ya. Jadi kalau yang hukuman itu yang memberatkan, tidak relevan dengan yang dibuat. Kalau ini PJOK ini relevan. Kenapa? Pas jam olahraga. Oh, kamu terlambat nak? Iya Pak, saya tadi ini ikat sepatunya kelamaan di kelas. Sudah kamu lari 2 kali lapangan. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Kalau kamu kenapa nak terlambat? Iya Bu, saya tadi habis bantuin ibu saya dulu di rumah. Ya udah tulis 100 kali. Saya tidak akan terlambat. Itu kan berarti hukuman, bukan konsekuensi. Ya. Lanjut, perbedaan hukuman dengan konsekuensi itu apa sih? Nah, ini dia perbedaannya. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, terlalu berat bagi dia. Kalau konsekuensi itu harus terjadi, sesuatu yang memang harus terjadi karena dia melakukan sesuatu, ya, menumpahkan minum temannya seperti itu, membuat anak sakit apanya, fisiknya maupun hatinya, untuk jangka waktu yang lama, itu namanya hukuman. Kalau dia meninggalkan jejak di hatinya itu adalah hukuman. Bedanya apa dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman
pelajaran seperti itu kan, kurang relevan. Anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman, kalau konsekuensi itu apa yang terjadi? Dia menghargai kedisiplinan. Seperti itu, dia menghargai. Misalkan dia merusak barang-barang temannya, akhirnya kan dia menghargai barang-barang temannya. Oh nggak boleh ternyata, apalagi kelas rendah yang suka ini tangannya usil dengan barang-barang temannya. Seperti itu ya. Mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, tapi kalau konsekuensi itu konsepnya yang terbaik untuk anak. Ya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Akhirnya, kalau ini apa? Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan, marah, rasa bersalah, dipermalukan. Biasanya seperti itu adalah hukuman. Kalau anak itu akhirnya merasa bersalah, merasa marah, ketika kita bicarakan dengan si anak, lalu kita berikan konsekuensi, ternyata dia merasa marah, itu sebenarnya bukan konsekuensi, tapi kita memberi hukuman, gitu ya. Bedanya apa? Kalau konsekuensi itu adalah anak itu kehilangan haknya, hanya kehilangan haknya saja, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ya, itu bedanya konsekuensi sama hukuman. Harapannya kita tidak memberi hukuman, tapi kita memberikan konsekuensi, karena kita adalah guru mendidik, ya, bukan penghukum. Nah, sekarang kita belajar ke restitusi. Restitusi itu apa sih? Ada yang bisa membacakan? Tidak semuanya harus gurunya, misalkan kalau di kelas ya, libatkan juga anak muridnya. Ayo, Ayo. bengong aja. Nggak usah kebaca, Bu. Restitusi apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ya, itu adalah restitusi. Lanjut sekarang, Bu Sulastri lanjut bacanya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tadi kita sudah belajar hukuman, kita sudah belajar konsekuensi, sekarang nambah lagi restitusi ya. Beda, agak sedikit berbeda. Jadi ada tingkatannya. Kalau yang lebih parah itu yang tidak boleh kita lakukan adalah hukuman, ya. Naik lagi tingkatan konsekuensi, naik lagi tingkatan adalah restitusi. Bedanya apa? Restitusi itu adalah memperbaiki kesalahan mereka, sehingga nantinya ini mereka ini bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya apa? Setelah kita bina, si anak sudah kita arahkan, itu karakternya semakin kuat, bukan malah melemahkan dia. Jangan sampai akhirnya dia merasa beda dengan teman-temannya. Oh iya saya nakal, oh iya saya nggak sama kayak dia, oh iya ya Pak saya beda sama dia, oh iya orang tua saya nggak sama kayak mereka. Akhirnya seperti itu. Nah, kalau restitusi seperti apa? Ini kita akan mengarahkan si anak agar mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Kelompok itu apa artinya? Teman-temannya. Tapi dengan karakter mereka yang lebih kuat. Bagaimana? Nanti kita bahas ya. Ini dia bedanya. Bedanya antara hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Kalau tadi kan hanya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau sekarang adalah hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Bedanya apa? Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dia harus nulis banyak, sampai pegel, sampai nanya habis. Ya. Kalau konsekuensi, sesuatu juga harus terjadi. Kalau restitusi, itu merupakan pilihan. Kita memberikan pilihan ke peserta didik kita. Ya. Hukuman tidak nyaman untuk murid. Anak untuk jangka waktu yang panjang itu mereka tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Maksudnya seperti apa? Ngebekas, gitu. Ya, kalau zaman dulu, anak-anak zaman dulu dipukul seneng. Itu wali-wali saya muridnya Bu Koso seneng semua. Katanya Bu Koso kalau nggak ada Bu Koso yang
Tapi kalau zaman sekarang tadi didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kalau zaman sekarang jangankan kita pukul, baru kita hentak meja aja besok kita kasih salah. Enggak seperti saya zaman saya 10 tahun yang lalu. Iya, sekarang ini mental anak-anak ini berbeda. Kita diniin, besoknya udah nggak sekolah. Kalau kelas rendah, ya Bu malah ya, kalau kelas rendah itu nggak bisa. Digertak sedikit, besoknya udah nggak sekolah lagi. Dan lain. Kalau zaman dulu dia perlakuan seperti itu malah termotivasi. Kalau zaman sekarang tidak. Suruh hijau tembok dulu, suruh hafal perkalian, bisa semua. Akhirnya ada hasilnya. Itu wali-wali gue pada bilang. Iya, tadi hasil didikan berupa katanya gitu. Akhirnya bisa seperti itu. Nah, makanya sekarang sudah ada perbedaan antara hukuman konsekuensi dengan restitusi. Karena apa? Karena didikan zaman dulu tidak bisa lagi diterapkan zaman sekarang. Mentalnya berbeda. Seperti itu, ya. Jadi kalau kita memberikan hukuman ke anak bisa jadi pengingat, benci dia sama gurunya. Seperti itu. Guru saya dulu kayak nanti akhirnya pas lewat di pinggir jalan nggak menegur. Bukan karena tidak menghargai gurunya, tapi ingat bekas-bekas yang zaman dulu itu. Gitu. Kalau zaman dulu ingatnya kan malah diambil positifnya. Kalau zaman sekarang ini diambilnya memang yang negatifnya. Maka kita juga harus hati-hati sehingganya sekarang tidak cukup hanya hukuman, harus diperbaiki. Adalah namanya konsekuensi. Ternyata konsekuensi adalah di tingkatan yang lebih tinggi, namanya restitusi. Kita lanjut ya. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, tapi dia jangka pendek, tidak jangka panjang. Ya, konsekuensi tadi, Pak Tata anaknya telat, lalu disuruh lari 2 kali, ya, 2 kali lapangan, itu ngebekas, tapi jangka pendek, bukan jangka panjang. Kalau jangka panjang sampai dia punya anak, itu masih ingat. Ya, restitusi beda lagi, menguatkan. Kalau restitusi ini bagaimana caranya? Yang kita berikan itu malah menguatkan si anak, gitu ya, dalam jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman itu adalah korban mendapatkan keadilan, dia korban tidak mendapatkan keadilan menurut dia, menurut gurunya adil, tapi menurut si anak itu tidak adil, ya. Korban bisa diabaikan kalau konsekuensi. Kalau restitusi itu korbannya mendapat ganti, gitu ya. Murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman dia dengan kesalahan yang dia buat. Nah, tapi kalau restitusi seperti apa? Anak itu akhirnya nantinya mau mendapat penguatan. Bedanya, ya. Kalau hukuman itu anak tersakiti, kalau konsekuensi si anak itu merasa tidak nyaman habis dikasih konsekuensi, dia nggak nyaman. Tapi kalau restitusi setelah diberi penguatan, si anak ini malah mendapat penguatan akhirnya, ya. Perilakunya pasif. Kalau konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi itu adalah masalahnya akhirnya terpecahkan. Jadi restitusi itu lebih baik dibandingkan yang lain. Murid belajar tanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah. Dia punya masalah nih. Jadi kita fokus masalahnya seperti apa nih. Jadi pemecahannya seperti apa. Dan itu bukan dari mulut kita, tapi dari mulut si anak. Solusinya bukan solusi dari kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau dalam hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan. Tapi kalau restitusi tadi apa? Pemecahan masalah, ya. Kalau hukuman bedanya apa? Kamu harus ini nak, gitu ya. Pengertiannya seperti itu. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, namanya hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Kita sudah buat peraturan kan, Nak? Kamu tahu peraturan kita apa? Nah, itu namanya konsekuensi, ya. Kalau restitusi seperti apa? Apa yang kamu yakini?
Ya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti itu. Ya. Kalau hukuman itu dia ke negatif, konsekuensi itu netral, restitusi itu positif. Jadi kita diarahkan untuk melakukan restitusi. Nah, ini ciri-ciri restitusi itu yang seperti apa sih? Dia bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Jadi kamu maunya seperti apa? Begitu. Kamu mau orang tua kamu mau. Kamu mau kamu nanti gak jadi apa-apa. Teman-teman kamu nanti sukses semua, kamu gak jadi apa-apa. Seperti itu maksudnya, tawaran. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri si anak. Jadi kita masuk ke dalam diri si anak, ya, bukan dalam pikiran kita, tapi dalam pikiran dia. Karena tadi yang sudah kita bahas, anak itu melakukan sesuatu itu karena pasti ada tujuannya. Kenapa dia melakukan itu, karena apa? Seperti itu. Apa mungkin karena kurang kasih sayang, seperti itu, ya, atau dan sebagainya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya, tapi ke karakternya. Restitusi fokus pada solusi. Jadi solusinya seperti apa? Bukan untuk menghakimi. Ya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia nggak merasa minder, nggak merasa malu, nggak merasa dihakimi. Itu ciri-ciri restitusi. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Ada yang tahu? Di kelas Bapak Ibu ada peraturan kelas? Bu Mala, Bu Pau, Mas Tinggi, ada peraturan kelas tidak di kelasnya? Ada. Untuk mendisiplinkan anak, ya. Nah, kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Nah, di sini akan kita bahas. Karena sekarang bukan lagi peraturan kelas, tapi keyakinan kelas, ya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai, keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau peraturan itu lebihnya anak-anak mengikuti, ya. Kalau keyakinan itu menggerakkan. Ini. Berawal dari peraturan kelas, kita beranjak ke keyakinan kelas untuk menciptakan lingkungan yang positif. Dengan lingkungan yang positif, misalkan nih dalam lingkup sekolah kita, di sekolah kita lingkungannya positif, ya, karena terbiasa dengan hal-hal yang positif anak-anaknya. Itu akan melahirkan, menciptakan budaya yang positif. Ini adalah harapannya. Jadi untuk guru-guru yang belum punya keyakinan kelas dibuat karena ini penting, ya. Ini nantinya untuk apa? Untuk akhirnya menjadi karakter mereka, karakter positif. Oke, peraturan. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah keyakinan kelas semua, Bapak Ibu. Saya tutup dulu jawabannya. Karena ini adalah jawabannya, tutup dulu. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas dalam bentuk apa? Tanggung jawab. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalkan nih, pelajaran yang bukunya hanya sedikit, anti korupsi hanya sedikit, kembalikan ke tempatnya. Lalu si anak mengembalikan dengan rapi, berarti dia tanggung jawab. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas apa? Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Berarti dia menghargai kasih sayang. Oke, kasih sayang untuk menghargai orang lain, ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa? Disiplin. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu ada komitmen. Menghargai orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti dia menghormati
Jadi bedanya kalau tidak mencontek, kalau bedanya gini. Kalau bahasa kita, kalau peraturan kelas itu seperti ini. Yang jangan berlari di kelas. Gitu. Itu adalah peraturan. Ya, peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelasnya apa? Keamanan, gitu. Jadi dia lebih singkat bahasanya, tapi dia meluas. Itu bedanya keyakinan sama peraturan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kasih sayang, inginnya rasanya diterima, kesenangan, kebebasan, gitu ya. Nah ini sebenarnya sangat penting Bapak Ibu untuk kita 5 posisi kontrol kita. Ini adalah diri kita di kelas, ya. Ada yang sebagai guru, sebagai penghukum, ada yang membuat orang merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai manajer. Nah, pendidikan sekarang ini itu menuntut kita guru tidak sebagai penghukum, apalagi pembuat orang merasa bersalah, tetapi ke manajer. Kita itu harusnya sebagai manajer bagi anak didik kita. Iya. Apakah harus selalu seperti manajer? Tidak. Terkadang kita juga harus sebagai pemantau, tapi tidak sebagai penghukum. Bedanya apa? Nah, kita bahas ya. Kalau penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu namanya guru menghukum. Ya, kalau ada guru yang suka menunjuk-nunjuk muridnya, itu dia guru penghukum. Bedanya apa dengan pembuat orang merasa bersalah? Dia berceramah dan mengatakan, seharusnya nak, ibu kecewa sama kamu. Nah, berarti itu membuat orang merasa bersalah. Jadi kalau misalkan Bu Yesi sering ngomong di kelas, ibu kecewa sama kalian, nah, berarti Bu Yesi itu posisinya di pembuat orang merasa bersalah, gitu ya. Ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Tuh, karena dia sebagai teman. Seperti itu, ya. Kalau pemantau, dia menghitung atau mengukur batas mana. Gitu ya. Kalau manajer mengajukan pertanyaan. Kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukan ini, awas ya. Kamu rasain sendiri. Nah, itu namanya hukum, ya. Kalau membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya tidak seperti ini. Kamu kan sudah tahu kalau seperti ini tidak jadi seperti ini. Nah, berarti Bapak Ibu di sini sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ayolah nak, lakukan demi ibu. Atau enggak, masa kamu nggak mau sih nak, demi ibu ini capek loh. Nah, itu namanya teman. Berarti Bapak Ibu di kelas itu memposisikan diri sebagai teman. Kalau pemantau, apa peraturannya nak? Kan kamu sudah tahu, harusnya kamu seperti apa. Gitu. Ya. Kalau manajer, apa yang kamu yakini? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Namanya manajer, sama-sama. Gitu ya. Beda apa sama ini Bapak Ibu? Beda apa sama? Hah? Beda dikit tapi beda ya. Beda tipis. Kalau ini penghukum, itu hasilnya adalah memberontak si anak. Kalau anak itu memberontak, berarti kita ini sebenarnya memberi hukuman, gitu ya, menyalahkan orang lain, ya. Kalau membuat orang merasa bersalah, itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong, itu biasanya membuat orang merasa bersalah. Ketergantungan, kalau teman itu ketergantungan, enggak lah, kalau ada ibu itu nggak mau lah, karena tadi sudah bestie. Begitu ya. Kalau pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi, karena tadi gurunya mantau, ya. Kalau manajer itu penguatan pribadi. Nah, kalau ini, kalau penghukum, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi, gitu. Nah, itu berarti kita ini sebagai penghukum. Maafkan saya ya Bu. Berarti kalau ada anak-anak yang ngomong gitu, berarti
ya. Emang kalau saya ngerjain itu saya dapat bintang berapa? Emang kalau saya kayak gini, kalau saya dapat 100 nanti ibu mau ngasih saya apa? Tadi itu memanfaatkan ya. Kalau manajer bagaimana? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Saya kan kayak gini, berarti gimana caranya? Datang dari dirinya. Seperti itu. Ya. Dampaknya apa? Nih, dampaknya ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tadi sukanya menghadik, menunjuk, menyakiti karena penghukum tadi, posisi di kelas sebagai penghukum, apa dampaknya? Dampaknya adalah anak akan mengulangi kesalahannya. Gitu. Tapi kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, ibu kecewa sama kamu, nak. Ibu ini capek loh, kalian ini nggak ngerti ini ibu, misalkan gitu ya kita seringnya. Nah, itu apa? Merasa rendah diri, gitu ya. Dampaknya. Kalau sebagai soulmate bestie tadi, ya ayolah nak, demi ibu loh, selesaiin deh, gitu ya, misalkan. Apa yang akan terjadi? Lemah, tidak mandiri, ketergantungan. Kalau pemantau yang dikit-dikit hadiah tadi, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau saya ngelakuin ini berarti saya dapat ini, kalau enggak berarti saya nggak dapat. Kalau saya lakuin ini kira-kira saya dapat hadiah apa ya, gitu. Karena tadi dampaknya akhirnya ke pikirannya udah ke hadiah atau hukuman. Kalau manajer itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, sekarang ada pernyataan-pernyataan nih. Kira-kira tadi ada 5 posisi kontrol ya. Apa saja 5 posisi kontrol tadi? Sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dulu, sebagai manajer. Ingat ya, sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Posisi kontrol kita di kelas. Nah, sekarang ada pernyataan nih. Kira-kira yang mengatakan ini siapa? Apakah guru penghukum? Apakah guru pembuat merasa bersalah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Penghukum. Penghukum? Apa? Yang kedua. Yang kedua. Saya Merasa kecewa bersalah. sekali sama Yang kedua. Merasa bersalah. Merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Memantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Ayolah lakukan demi ibu. Teman. Cepat Bu jawabnya, ada bestie ya Bu ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Nih ya. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, berarti posisi kita tuh membuat orang merasa bersalah. Ya, kecewa ibu sama kamu kalian nak. Itu namanya membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Bagus nggak Bapak Ibu? Ya. Ayolah lakukan demi ibu. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, nak? Manajer. Jadi jawaban solusi itu datangnya bukan dari kita, bukan maunya kita. Kita hanya mengarahkan saja. Kita hanya sebagai manajer, ya. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum, ya. Serem ya kalau di sini kalau dengar penghukum kayak serem banget ya. Saya manajer. Mudah-mudahan kita tidak sebagai penghukum ya. Bergerak antara peraturan memantau dan nilai-nilai manajer perbaikan. Kita lewatkan saja. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini untuk anak-anak yang bersalah, yang melakukan kesalahan. Ya. Pertama, kita apakan dulu? Kita stabilkan dulu Bapak Ibu identitasnya. Ya, jangan tiba-tiba langsung dimarah anaknya. Tapi ada tahapan-tahapannya untuk akhirnya si anak ini tahu salahnya apa, harusnya bagaimana. Seperti itu ya. Pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Kenapa kamu nggak ngerjain PR
Iya Bu, saya tadi malam main HP, saya ketiduran. Dia salah. Kalau penghukum gimana? Kenapa kamu main HP? Kamu kan tahu itu kewajiban kamu, gitu itu penghukum. Ya, harusnya bagaimana? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jangankan kamu, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jangan malu untuk merendah di depan anak-anak, karena pada sejatinya kita juga pasti nggak mungkin benar terus kan. Kita juga pernah salah. Akui saja, ya. Jadi pertama stabilkan dulu identitas si anak. Jangan sampai si anak itu merasa tertekan. Gitu. Ini kan kita agar anak kita ini mencari celah, agar si anak ini mau cerita dan akhirnya nanti solusinya tuh datang dari dirinya, bukan dari maunya kita. Gitu ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pertama, kita stabilkan dulu identitasnya. Lalu apa? Validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan kan, Nak? Kamu tadi kenapa nggak ngerjain PR? Iya Bu, saya tadi malam nonton HP kemalaman kelamaan gitu kan. Oh, kamu tahu kamu salah? Iya. Nggak apa-apa, karena kesalahan itu sebenarnya bukan kamu yang melakukan. Yang sudah-sudah juga pasti juga pernah melakukan kesalahan. Tapi mungkin kesalahannya berbeda dengan kamu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, lalu kamu tentu punya alasan. Kita tanya, kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu bisa? Kok bisa sih Nak tidak bisa membagi waktu? Kenapa? Gitu. Nanti dia akan menjawab. Jadi kita itu mengarahkan saja, gitu ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara lain gimana gitu? Nah caranya biar kamu bisa tetap mengerjakan PR. Ya berarti saya harus mengurangi saya main HP, nah Bu. Nah itu kamu tahu, gitu. Ya. Setelah validasi kebutuhan, kita menanyakan keyakinannya. Ya, tadi kan misalnya nggak ngerjain PR. Kenapa nggak ngerjain PR? Ya saya udah pengalaman saya main HP. Pertama ekspresinya kayak nggak seneng gitu ya. Tapi kalau kita angkat lagi ya nggak apa-apa. Ini bukan kesalahan kamu aja yang melakukan seperti ini. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting jangan kamu ulangi lagi. Karena orang yang hebat itu adalah yang tidak masuk ke lubang 2 kali. Itu. Iya seperti itu ya. Kamu pasti ibu yakin. Kamu pasti punya alasannya. Ibu yakin kamu pasti punya alasannya. Karena kamu nggak suka pelajaran. Gitu loh ya. Jadi kita gali dulu seperti itu. Enggak Bu, saya itu sebenarnya mau ngerjain tapi benar-benar nggak bisa. Ya meskipun dia BS kali ya depan gurunya seperti itu. Tapi minimal terbuka pikirannya seperti itu ya. Lalu kita menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu kan sudah tahu kita punya keyakinan kelas, ya kan? Iya Bu. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu tahu konsekuensinya apa? Misalkan, iya Bu ini. Nah, kamu sudah tahu konsekuensinya. Sekarang ibu mau nanya nih, kamu sebenarnya mau jadi orang yang seperti apa sih Nak nantinya? Saya mau jadi orang yang bisa membanggakan orang tua saya Bu. Nah itu berarti kamu harus berusaha dari sekarang. Gitu. Jadi kita itu hanya menuntun saja. Seperti itu ya. Itu adalah solusi dari segitiga restitusi ya, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi biasanya kalau ribut, temannya ribut. Enggak Bu ini Bu, enggak Bu dia duluan. Nah, Ibu tidak mau cari siapa yang benar, siapa yang salah. Gitu ya bahasanya itu. Jadi kita tuh tidak untuk memihak atau tidak untuk menghakimi. Jadi bahasanya otak tadi, Ibu tidak mau tahu, ya. Ibu tidak mau mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah di sini. Seperti itu, ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya. Jadi hal pertama itu adalah identitas anak itu harus distabilkan terlebih dahulu. Oke. Halo. Hai. Masih semangat nggak?
Validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ya, gurunya berkata seperti apa harusnya? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan itu. Gitu. Jadi kita validasi kebutuhannya. Ya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Nah, sekarang Bapak Ibu pernah nggak sih kalau misalkan nih anaknya salah ditanya gitu loh. Kenapa? Alasannya kenapa? Kenapa kamu begitu? Kenapa? Ya, itu penting loh Bapak Ibu. Jangankan mereka, kita saja kalau misalkan nih atasan kita gitu ya menyalahkan kita tapi tanpa bertanya terlebih dahulu, kan kita pasti rasanya gimana gitu ya. Begitupun dengan anak didik kita. Jadi kalau ada apa tanya dulu, kenapa nak? Gitu, ya. Pasti kamu punya alasannya. Coba ngomong sama ibu. Ya. Apa penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi bahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, kalau anaknya suka berantem. Nah, apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik lagi besok? Ya, ini menanyakan keyakinan, nilai-nilainya. Apa nilai-nilai kepercayaan kita di kelas? Nah, mau jadi anak yang seperti apa kamu nanti? Ya, itu adalah menanyakan keyakinan di akhirnya. Ya, selain segitiga restitusi, apakah segitiga restitusi harus kita jalankan dalam setiap kondisi permasalahan? Tidak harus ya. Ada namanya intervensi 30 detik tanpa lama-lama. Contohnya apa? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Seperti itu. Ini adalah kalimat-kalimat intervensi. Boleh diadakan ke anak, boleh, asal jangan menghakimi, ya. Apakah wajar membuat kesalahan? Kita tanya, bisakah kita perbaiki? Gitu ya. Kapan? Misalkan nih, kelasnya ribut bener, ya. Susah untuk kita mengajar. Daripada kita teriak-teriak mukul-mukul meja, kita tanya saja. Sekarang kalau mau ribut-ribut aja nggak apa-apa. Nah, sekarang ibu tanya, kapan kalian siap belajar? 5 menit lagi apa 10 menit